Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafina Zahra dengan NRP 15/2023-183. Di sini saya akan mempresentasikan sistem monitoring dan kontrol hidroponik IoT menggunakan ESP32 dan sensor DHT22. Sistem ini dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan secara real-time. Di sini komponen yang digunakannya ada ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan, 3 LED hijau, kuning, merah sebagai indikator visual, relay untuk mengontrol pompa air, dan yang terakhir ada buzzer sebagai alarm peringatan. Untuk program, sensor DHT22 terhubung ke pin 15 untuk membaca data, dan 3 LED di pin 18, 17, dan 5 untuk indikator, relay pompa di pin 4 dan buzzer di pin 16. Dan ini saat program dijalankan. Sistem menampilkan suhu 28,5 dengan kelembapan 40,0 dengan status suhu rendah dan sistem normal. Sesuaikan DHT22 dengan klik sensor. Di sini sistem menampilkan suhu 45,5 dan kelembapan 40,0, LED merah menyala, pompa otomatis on. Untuk menurunkan suhu, buzzer berbunyi sebagai alarm, status suhu tinggi, pompa on, dan buzzer aktif. Selanjutnya, sistem monitoring cuaca IoT berbasis ESP32 yang terintegrasi penuh dengan back-end server, database MySQL, dan web interface. Sistem ini mendemonstrasikan alur data lengkap dari sensor DHT22 hingga visualisasi web real-time. Dimulai dari hardware dan simulasi di Walkway, dan ini untuk komponen Walkway-nya. Ada ESP32 sebagai microcontroller, dan sensor DHT22 di pin 15 untuk membaca suhu dan kelembapan, sensor LDR di pin 34 untuk intensitas cahaya, dan yang terakhir di pin 5 untuk ada relay untuk kontrol pompa otomatis. Selanjutnya, bagian konfigurasi pin kode. Program akan membaca data sensor setiap 2 detik, mengirim data via MQTT ke broker, dan publish ke Topi. Klik play di Walkway. Lalu, jalankan MQTT_listen_py di VS Code. Maka sistem mulai membaca data dengan suhu 45,2 dan kelembapan 40 dengan intensitas cahaya 3094. Dan di sini kita bisa mengatur nilai DHT22 dengan mengklik sensor di simulasi. Sistem akan langsung mengirim data baru ke server. Misalnya temperaturnya 53.
maka otomatis suhu akan berubah menjadi 53,3. Selanjutnya, di VS Code, di sini kita menggunakan Python dengan library PAHO MQTT untuk subscribe ke topik MQTT yang sama dan menerima data dari ESP32 dalam format JSON dan menyimpan otomatis ke database MySQL. Setelah dijalankan MQTT listener.py, data masuk secara real-time tiap ESP32 mengirim. Dan selanjutnya, kita cek database MySQL di tabel tb_cuaca data tersimpan. Data tersimpan lengkap dengan timestamp otomatis. Tiap record mempresentasikan satu pembaca sensor, dan database ini akan menjadi sumber data untuk web interface. Selanjutnya, jalankan file app.py untuk tampilan web dashboard yang berjalan. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring di mana semua data dari sensor ESP32 yang sudah tersimpan di database MySQL dan divisualisasikan secara user-friendly dan real-time. Selanjutnya, di sini ada file api.py, adalah file flash yang berfungsi sebagai backend server untuk menghubungkan antara database MySQL dengan tampilan web. File ini berperan sebagai penghubung atau jembatan. Di satu sisi, dia mengambil data dari database. Di dalam API ada beberapa fungsi. Pertama, file ini melakukan koneksi ke database dengan konfigurasi host, user, password, dan nama database. Tanpa koneksi ini, web ini tidak bisa mengambil data apapun dari database tb cuaca. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.